Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan membahas mengenai akibat hukum perikatan Islam. Nah, kita kenalan dulu ya sama para pematerinya. Stay tune. Halo guys, aku Duel Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Vanessa Ariandini. Halo, assalamualaikum. Nama saya Megita Sari. Halo guys, saya Anggreni. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan sedikit memaparkan atau menjelaskan mengenai pengertian hak, rukun hak, jenis-jenis hak, dan sumber atau sebab hak. Baiklah, untuk materi pertama, yaitu pengertian hak. Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haq yang secara etimologi yang mempunyai beberapa pengertian yang berbeda. Di antaranya berarti milik, ketetapan, dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan bagian atau kewajiban dan kebenaran. Yang kedua, rukun hak. Rukun hak itu ada dua, yaitu pemilik hak, orang yang berhak, dan objek hak, baik sesuatu yang bersifat materi maupun hutang. Selanjutnya, jenis-jenis hak. Ada tiga jenis hak. Yang pertama dari segi hak, yang kedua dari segi objek hak, dan yang ketiga dari segi kewenangan. Yang pertama dari segi pemilik hak. Dari segi pemilik hak itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melalui berbagai macam ibadah, jihad, dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, ada hak manusia, yang pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Yang ketiga, ada hak berserikat, yaitu gabungan antara hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak manusia. Dari jenis-jenis hak yang kedua, yaitu dari segi objek hak. Dari objek hak sendiri, itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ada hak mali, yaitu hak yang berhubungan dengan harta. Yang kedua, hak ghair mali, yaitu hak yang bukan harta. Yang ketiga, hak saksi, yaitu hak pribadi. Yang keempat, hak al-aini, yaitu hak seseorang yang diterapkan syarak. Yang kelima, hak mujarad dan khairu mujarad. Dan yang terakhir, jenis-jenis hak dari segi kewenangan pengadilan. Yang pertama ada hak diyani, yaitu keagamaan. Yang kedua, hak qadai, yaitu adalah seluruh hak di bawah kekuasaan pengadilan. Ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa sumber atau sebab hak adalah syarak. Syarak yang menetapkan hak secara langsung tanpa sebab, seperti perintah, melaksanakan berbagai ibadah, dan baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Langsung saja kita dengarkan pembahasan selanjutnya ya. Nah, akibat hukum suatu hak. Akibat hukum suatu hak terbagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hak dan penggunaan hak. Perlindungan hak dalam ajaran Islam merupakan pengajaran dari ajaran dan prinsip keadilan. Demi keadilan diperlukan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak. Sedangkan penggunaan hak pada prinsipnya Islam memberikan kebebasan bagi setiap pemilik untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, yang keenam, pelanggaran dalam penggunaan hak atau yang disebut juga ta'assub fi ismalil haq, seperti yang telah dijelaskan oleh ajaran Islam sebagai perbuatan terlarang dan tercela. Salah satu contohnya yaitu apabila seseorang dalam menggunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain. B, yaitu kewajiban dalam hukum perikatan Islam. Pengertian kewajiban. Secara bahasa, kata wajib berarti sesuatu yang harus dilakukan atau yang tidak boleh tidak dilaksanakan.
Kewajiban dalam pengertian akibat hukum dari suatu akad yang bisa dikenal dengan istilah istizam. Secara istilah, istizam adalah akibat atau ikatan hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat atau memberikan suatu atau melakukan sesuatu, perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. Nah, hak yang berupa taklif atau kewajiban pada pihak lain disebut hakul syaksi. Sedangkan hak yang berupa al-syutan atau kewenangan atas sesuatu barang disebut hakul aini. Nah, hukum pelanggaran kewajiban yaitu melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari akad yang telah disepakati. Hal ini berarti bahwa setiap pihak yang mempunyai hak atau syahlilul hak pasti menjadi pihak yang berkewajiban atau multazim untuk melaksanakan akad. Karena itu, untuk melindungi kepentingan para pihak, maka dalam mengadakan perikatan atau kontrak perlu membuat kesepakatan berlakunya sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban. Pembahasan selanjutnya ialah hak hiyar dalam hukum perikatan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hak hiyar dalam hukum perikatan Islam. Yang pertama, pengantar. Pada dasarnya, setiap akad yang sah itu bersifat lazim, mengikat sejak terjadinya akad dan tidak memiliki opsi hiyar. Walaupun sifat akad itu lazim dan pihak akad tidak bisa membatalkan, tetapi ada dua sebab yang memberikan hak kepada pihak akad untuk membatalkan akad, yaitu hak hiyar yang timbul disebabkan karena kesepakatan para pihak yang berakad. Jika para pihak tidak menginginkan dan tidak menyepakati adanya hiyar, maka hak hiyar menjadi hak tidak ada. Dan selanjutnya, akad berlaku efektif dan tidak bisa dibatalkan. Ruang lingkup hiyar. Perlu ditegaskan bahwa hiyar itu terjadi setelah terjadinya ijab dan qabul. Jika terjadinya sebelum ijab dan qabul, itu dinamakan dengan tawar-menawar atau musawamah. Pengertian khiyar. Khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Menurut istilah para fikih, khiyar adalah hak yang memiliki salah satu pihak atau seluruh. Jenis-jenis hak khiyar. Khiyar majelis. Pengertian khiyar majelis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk. Maksud dari majelis akad seperti yang terlihat dari ucapan kalangan ahli fikih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna berlaku dan wajib akad. Yang kedua, khiyar at-tayin. Pengertian khiyar at-tayin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak. Contohnya, dalam pembelian keramik, misalnya ada yang kualitas super atau KW1 dan ada yang KW2 sedang. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu, ia menentukan bantuan pakar keramik dan arsitek. Yang seperti ini menurut ulama Hanafiyah adalah boleh dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak. Yang kualitas itu perlu diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Khiyar at-tayin dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Materi selanjutnya ialah khiyar syarat. Khiyar syarat ialah hak memilih antara melakukan atau membatalkan kontrak yang telah terjadi bagi masing-masing atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Misalnya, pembeli mengatakan,
Saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan kontrak tersebut selama 1 minggu. Nah, Imam Maliki berpendapat lama hiyar itu tergantung kepada barang yang diperjualbelikan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, di dalam hiyar syarat ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Itu yang pertama, menurut jumhur, hak hiyar itu berlaku dengan disyaratkan dan disepakati dalam akad. Yang kedua, hiyar syarat ini berlaku dalam akad-akad yang lazim yang bisa difasak dan tidak disyaratkan ada serah terima di majelis, baik sifat luzum itu menjadi hak seluruh pihak akad atau sebagian pihak akad. Yang ketiga, para fuqaha sepakat bahwa hiyar ini harus dibatasi waktunya hingga waktu tertentu. Dan yang terakhir, Abu Hanifah membatasi waktu hiyar ini selama 3 hari. Batasan disepakati oleh pihak-pihak akad itu menurut Hanabilah dan sebagian fuqaha Hanafiyah. Sedangkan Malikiyah menyerahkan kepada kesepakatan pihak yang berakad dengan catatan tidak melebihi kebiasaan. Dalam hiyar syarat ini bisa berakhir apabila akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hiyar, baik melalui pernyataan maupun tindakan. Yang kedua, tenggang waktu hiyar jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik hiyar dan jual beli menjadi sempurna dan sah. Yang ketiga, objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan yang berhak hiyar. Yang keempat, bertambahnya nilai objek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak hiyar ada di pihaknya. Dan yang terakhir, wafatnya hak hiyar, karena hak hiyar bukanlah hak yang boleh diwariskan. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, wafatnya pemilik hak hiyar tidak membatalkan hak hiyar karena boleh diwarisi oleh ahli waris. Selanjutnya ialah hiyar aib. Hiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan kontrak. Apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak dan cacat ini tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. Misalnya, seseorang membeli 1 kilogram kurma, tetapi sebagian dari kurma ini sudah busuk dan tidak diketahui oleh si pemilik kurma, maka hiyar aib ini dapat dilakukan. Nah, dalam hiyar aib ini ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, pihak akad memiliki hak hiyar tanpa harus disyaratkan dalam akad, karena salah satu substansi akad adalah barang itu tidak boleh cacat. Yang kedua, cacat yang terjadi telah mengurangi harga objek jual. Yang ketiga, cacat ditemukan sebelum akad atau sesudah akad. Dan yang keempat, pembeli tidak mengetahui cacat barang. Jika penjual memberitahu cacat dalam barang tersebut, maka hak hiyar aibnya menjadi gugur. Selanjutnya ialah hiyar ruqyah. Nah, hiyar ini ialah hak pilih bagi pembeli untuk mengatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung. Nah, syarat-syarat dalam hiyar ruqyah ini adalah objek yang dibeli tidak ada tempat atau sulit dilihat pembeli ketika akad berlangsung. Yang kedua, objek akad itu berupa materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan. Yang ketiga, menurut mazhab Hanafiyah, hak hiyar ini dimiliki oleh pihak akad secara otomatis tanpa membutuhkan kesepakatan di majelis akad, dan hak hiyar ini tidak bisa dibatalkan. Dan yang keempat, hiyar ruqyah berlaku dalam akad-akad yang memungkinkan fasak atau infasak seperti akad bai, ijarah, disman, dan sul. Yang kelima, hak hiyar dimiliki ketika sudah melihat barang setelah memastikan objek akad itu sesuai dengan pesanan atau tidak. Nah, dalam pengaruh hiyar ruqyah terhadap akad, bagi pihak yang memiliki hak hiyar, akad yang disepakatinya menjadi akad jaiz. Selanjutnya ialah hiyar nah. Nah, hiyar ini ialah jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat apabila pembeli tidak melakukan hiyar ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dengan kata lain, menjual sesuatu barang berdasarkan bahwa si pembeli akan membayar barang tersebut pada masa yang disetujui semasa akad. Selanjutnya ialah hiyar was. Nah, hiyar ini ialah memilih membatalkan atau meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai
sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Khiyar ini boleh diwarisi oleh ahli warisnya. Baiklah, itulah khiyar yang dapat diketahui. Selanjutnya ialah hikmah khiyar. Hikmah khiyar dalam jual beli ialah yang pertama, membuat akad berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya. Yang ketiga, terhindar dari unsur-unsur penipuan baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam perjualbelian. Dan yang terakhir, dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara sesama. Itulah materi yang dapat dihasilkan dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Nah, itulah materi dari video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Tunggu video kita selanjutnya. Tunggu. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Hehe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.